coming for the throne. Coming for the throne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB mana, Cak? Kang Mas, ini ada kabar yang paling hot, yang paling baru. Jadi kita warming up dulu, pemanasan dulu sebelum kita akan membahas tentang race Mugello pastinya. Kali ini WB akan membahas yang paling hot, Cak. Karena informasi ini sebenarnya update per semalam. Jadi informasi yang kita juga nggak menyangka bahwa ternyata Film Stewart secara resmi memberikan punishment atau hukuman kepada Pecco Bagnaia gara-gara manuver atau insidennya yang dianggap menahan Alex Marquez. Jadi penalti ini diberikan gara-gara secara meyakinkan menurut Film Stewart, Pecco Bagnaia melakukan manuver membahayakan, yang pertama karena bisa crash, dan yang kedua adalah merugikan Alex Marquez karena menahan laju Alex Marquez melakukan hot lap. Teman-teman, tentu kita penasaran, sakjane what happen ayak naon sih dengan Pecco Bagnaia? Kenapa harus dijatuhi hukuman penalti? Dan penalti ya lumayan sih, Cak. Penaltinya dia harus mundur 3 grid di belakang pada saat nanti sandi race startnya ya, maksudnya ya. Jadi ini kita juga penasaran nih, kenapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, Cak, sebenarnya proses juga cukup panjang ya. Awalnya Pecco menuding Alex Marquez bersandiwara. Drama yang luar biasa biar menarik perhatian Film Stewart. Dan dia yakin bahwa dia nggak akan dipenalti oleh Film Stewart. Tapi ternyata di malam harinya, setelah melakukan investigasi, ngecek bagaimana insiden yang terjadi, Film Stewart menyebut ini adalah sebuah manuver yang tidak proper. Nah, teman-teman, IWB sudah siapkan bersama semuanya. Kita akan coba analisa kenapa sih Pecco sampai dijatuhi penalti. Grid mundur 3 posisi ya untuk startnya. Sebenarnya kita juga penasaran apa yang terjadi, dan tentu saja, Cak, IWB sudah menyiapkan beberapa potongan manuver dari Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia yang akhirnya mengerucut dan cukup hot, Cak. Soalnya masing-masing memiliki versi sendiri, masing-masing memiliki opini sendiri, termasuk Pecco yang menuding bahwa Alex Marquez terlalu lebay, Cak. Dan inilah gambar yang bisa IWB share bersama semuanya. Gambarnya adalah potong-potongan video, Cak. Potong-potongan gambar, bukan video maksudnya ya. Karena tentu saja kalau kita nge-share kesampaian tentang video pasti akan kena ban channel ini. Jadi secara copyright nggak diperbolehkan, makanya WB akan nge-share kesampaian secara potongan gambar biar yang pasti siapa yang mendapatkan gambaran aja. Oke, Cak, kita lihat seperti apa. Ini adalah salah satu awal di mana insiden antara Pecco dan Alex Marquez dan yang akhirnya membuahkan investigasi dan juga punishment dari Film Stewart. Ini adalah gambar di mana posisi dari Alex Marquez dan juga Pecco sedang nge-push ya. Jadi kita lihat di sini ya, tikungan 11-12, tapi insiden terjadi di tikungan 12. Kita lihat seperti ini. Yes, sama-sama nge-push di sini, Kang Mas. Kalau kita lihat di sini, Pecco juga pushing, jadi benar-benar geber. Kemudian juga Alex Marquez geber seperti ini. Nah, disinilah yang cukup menarik, Cak. Karena jika kita lihat, ritme yang dilakukan Pecco tidak sama dengan sebelumnya. Dan ini juga yang membuat Alex Marquez kaget, Cak. Seperti ini, lihat nih ya. Kita lihat agak sedikit running aja. Yes, ini lihat. Sampai Marquez, ya, Alex Marquez melakukan hard braking dan ngebanting motornya ke kanan. Nah, oke, kita ulang ya. Jadi dari sini, ya. Set. Yes, jadi sampai goyang-goyang. Jadi ini ada kekagetan yang luar biasa dari Alex Marquez karena Pecco tiba-tiba melambat. Jadi ritmenya tiba-tiba drop, tidak seperti biasanya. Yes, jadi dari sini kita lihat lagi sekali lagi ya. Oke, kita lihat sama-sama geber, tapi tiba-tiba Pecco melakukan braking atau ya menutup gas lah ya dengan cukup signifikan dan hampir di sini, Cak. Goyang-goyang, dan inilah yang membuat Alex Marquez begitu kaget dan dia juga kesal. Ekspresinya setelah rebah seperti ini ya. Kemudian dia melambaikan tangan ke Pecco Bagnaia, memberikan protes, maksudnya noleh ke belakang. Yes, jadi dia memberikan semacam sinyal bahwa yang dilakukan oleh Pecco ini tidak benar. Melambaikan tangan lagi, dia menunggu bagaimana reaksi Pecco, dan
dia memberikan isyarat dengan tangan, lihat dong, lihat gitu ya bahasanya, Cak. Nah, jadi lihat. Nah, aware dong, aware gitu ya maksudnya. Jadi lihat kondisi sekelilingmu, jangan melambat. Karena, Cak, kalau kita lihat memang posisi dari Peko ini di racing line. Tapi tenang, kita akan coba bahas nanti karena Peko membantah, dia merasa bahwa ini sudah di luar racing line. Jadi seperti ini, yes. Jadi kalau memang seharusnya ya, kalau memang Peko ingin melambat ya dia masuk ke sini sebenarnya ya. Seharusnya ya. Ya, tapi itulah opini masing-masing. Dan akhirnya terjadi yang namanya insiden ini. Yes. Dan yang menarik adalah ternyata Peko cuek bebek, Cak. Hanya memberikan salah satu isyarat aja, isyarat, dan dia santai. Dia tetap meneruskan runningnya. Yes, seperti itu. Ya, dia menyalip lagi Alex Marquez. Nah, Marquez sempat menunjuk ke Peko. Itu adalah insiden yang akhirnya membuahkan penalti atau hukuman pada Peko Bagnaia mundur 3 grid posisi, Cak, untuk startnya di hari Minggu nanti. Jadi kalau kita lihat dari keputusan Tim Stewart, ini nggak akan ngaruh kepada sprint race. Jadi sprint race yang hari Sabtu posisinya akan tetap. Artinya nanti kualifikasi di posisi mana dia akan start, taruhlah pole position gitu ya, Peko. Ini berarti Peko akan mundur 3 posisi dari angka 1. Tapi nantinya pada saat di hari sprint, hari ini harusnya dia nggak akan mundur, jadi nggak akan berpengaruh karena informasi yang kita dapatkan dari Tim Stewart, penalti ini berlaku hanya di hari Minggunya. Jadi saat start di Sunday Race. Itu yang kita dapatkan, tapi nggak tahu juga sih, Cak, apakah kita salah menerima dari hukuman tersebut. Tapi kalau dari pengetahuan IWB yang terbaru, hukuman yang diberikan kepada Peko Bagnaia hanya berlaku untuk hari Minggu atau Sunday Race. Jadi grid mundur 3 posisi hanya di hari Minggu. Oke, Kak Mas ya. Jadi itu yang paling baru buat teman semuanya. Dan tentu saja kita akan ingin tahu ya, apa yang dikatakan oleh masing-masing pembalap. Karena IWB sendiri juga penasaran, apakah dari Peko merespon dengan positif atau dari Alex Marquez merespon dengan positif. Karena masing-masing pembalap memberikan versinya dan Alex Marquez juga memberikan versinya, termasuk Peko yang pede dia nggak akan dipenalti karena dia merasa ya aku oke-oke aja kok, nggak ada sesuatu yang merugikan orang lain, kenapa harus dipenalti? Kasarnya demikian, Cak, kasarannya. Karena dia merasa apa yang dilakukan oleh Alex Marquez hanya sandiwara. Jadi seolah memberikan protes ya dengan reaksi yang berlebihan dari kata Peko ya. Ini untuk menarik perhatian Tim Stewart. Itu kata Peko. Oke, kita akan lihat seperti apa konfirmasi dari Alex Marquez. Dan inilah pernyataan Alex Marquez yang kita dapatkan dari MotoGP. Dia lambat di lini tengah di saat aku meningkatkan waktu putaranku. Jadi bagiku itu sangat jelas. Dia tiba-tiba melambat di saat aku melakukan hot lap. Dan dia sepenuhnya berada di track. Di tengah track. Penalti atau tidak adalah urusan Tim Stewart. Tetapi setelah kejadian itu, dia masuk ke dalam pit. Dan ketika kalian masuk ke dalam pit, kalian harus berhati-hati terhadap pembalap yang akan datang dengan cepat di belakangmu. Itu kata Alex Marquez ya. Ya masih, Cak, kalau kita mencoba untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Alex Marquez ya, memang Peko kan nggak ada spion, Cak ya. Gimana mau paham ya, gimana dia mau aware ya. Tapi mungkin maksudnya ya, bagaimanapun ada suara engine ya di belakang itu pasti terdengar. Mungkin itu maksudnya bahwa ada pembalap di belakangnya seharusnya bisa mengkalkulasi lah. Kalau Peko tiba-tiba ingin melambat, dia tahu di belakang ada pembalap lainnya yang sedang mencoba ngeber. Dan biasanya memang pada saat free practice, teman-teman harus tahu bahwa pembalap memang menggeber, ngepush supaya bisa masuk langsung ke Q2 ya. Jadi itu yang saat ini menjadi fokus dari Alex Marquez. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Peko Bagnaia? Apa kata Peko setelah terjadi insiden tersebut? Dan inilah yang kita dapatkan konfirmasi dari Peko. Tidak apa-apa, itu hal biasa. Aku hanya mengerem keluar dari racing line. Aku rasa dia pemain sandiwara yang hebat. Percuma melakukan isyarat tangan seperti itu. Tapi harus aku akui itu adalah pertunjukan yang bagus. Kalau aku dipenalti gara-gara itu akan konyol. Aku menunggu, tetapi aku rasa aku tidak akan menerima penalti. Itu kata Peko. Dan ternyata, Cak, prediksi Peko, pernyataan Peko di siang hari tidak terbukti. Karena pada malam harinya, setelah Tim Stewart meneliti kamera angle by angle, bisa dipastikan ternyata Peko mendapatkan penalti dari Tim Stewart ya, mundur 3 posisi gridnya nanti pada saat start. Jadi di hari Minggu akan mundur 3 posisi. Ya, kalau dari kacamata kita, ya itu adalah Tim Stewart.
terlepas dari kontroversi apapun itu, Cak, rambut IWB jumping, Kang Mas. Terlepas dari apapun itu, Cak, yang jelas kalau dari kacamata pribadi IWB kayaknya nggak akan ngaruh sih. Peko ini akan ditempatkan di mundur 3 posisi pun nggak akan ngaruh karena race pace Peko di Mugello luar biasa. Dari kacamata IWB, dari penelitian IWB, mengamati dari lap time dari Peko, IWB cukup pede. Walaupun dia ditaruh di belakang, 5 ke belakang maksudnya ya, mundur 5 posisi kayak 6 posisi kayak IWB cukup percaya diri Peko bakal melesat. Itu kacamata IWB. Tapi ya, rule is rule. Tim Stewart sudah mengatakan, dan teman-teman ternyata Ducati juga memprotes. Ducati sudah datang ya, jadi dari manajemen Ducati, maksudnya dari tim Ducati sudah protes ke Tim Stewart, datang ke bagian control safety, tapi ternyata ditolak. Jadi keberatannya ditolak. Makanya punishment tetap jalan. Itu yang paling baru buat semuanya. Peko merasa nggak puas, Peko merasa ya agak kesel juga sih. Kenapa harus penalti? Nah, teman-teman sekarang sama komen. Dari kacamata sampean, apakah Peko memang bersalah pada saat insiden dengan Alex Marquez? Itu yang ibu ingin tahu dari sampean, atau Alex Marquez yang berlebihan alias lebay? Sama komen di bawah, Cak. Nah, itu yang pertama, Kang Mas. Nah, Cak, sebelum kita melangkah race nanti malam ya, pastinya kita akan bahas nantinya itu ya pas, entah kalau malam nanti kayaknya nggak keburu, Cak. Mungkin besok WB akan review tentang race sprintnya. Tapi yang jelas, Kang Mas, ini adalah sebuah kondisi di mana Yamaha saat ini sangat gembira. Jadi mereka very happy, artinya direction. Komponen-komponen baru berjalan sesuai dengan rencana mereka, sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan aero yang terbaru ini memang memberikan perbedaan, Cak. Konfirmasi yang kita dapatkan aero baru yang digunakan oleh Yamaha, yang model bilah 3, Cak, kiri kanan, ternyata memiliki kekuatan dari sisi cornering speed-nya. Jadi saat ini Yamaha secara power tidak terkebiri, tidak tertahan, tapi stability tetap terjaga. Jadi ini adalah manuver atau aero inovasi yang sangat cakep ya dari kacamata kita. Bahkan informasi dari Alex Rins, dia secara feel sangat nyaman dengan Yamaha M1 yang sekarang ini, dengan aero paket yang dibawa oleh Yamaha termasuk engine-nya. Jadi kalau kita lihat bedah kemarin, top speed yang luar biasa tembus 361-an km per jam, ini kan gila untuk mesin inline 4 yang notabene dikatakan ya selama ini kan kita membahas bahwa inline 4 dan bukan kita aja, pembalap Fabio Quartararo mengeluh bahwa mesin Yamaha inferior soal top speed. Dan sekarang setelah horsepower ditingkatkan, ada beberapa keluhan bagaimana power delivery Yamaha yang berubah total karena gear 1 hingga 6 liar. Kalau zaman dulu kan bisa kita katakan low gear itu sangat smooth dan juga terkontrol. Makanya Yamaha memiliki kekuatan di speed-speed yang low, bahkan juga di tikungan sempit, dan juga fast corner juga cepat. Tapi setelah ditambah horsepower oleh Marmor ini, ternyata problem yang baru terjadi, yang mana motor reaksinya lebih liar, tapi juga traksi ban belakang kurang, dan untuk entry corner M1 berantakan. Jadi understeer, Cak, rada celeng, tapi ternyata Yamaha pelan-pelan mencoba dan terus mengembangkan, memperbaiki, dan sepertinya di Mugello mereka menemukan sesuatu setelah tes kemarin. Pada saat kita tahu, kita kan bedah kemarin ya pada pengetesan, kalau sampai ngikutin video IWB. Jadi mereka membawa sasis baru, membawa aero terbaru, aero yang betul-betul memang dikalkulasi sedemikian rupa supaya M1 nurut, supaya M1 memiliki kekuatan di corner atau di tikungan, dan ternyata terbukti di mana secara feeling Alex Rins merasa puas, Kang Mas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan kondisi sekarang maka M1 bisa saja ngerecokin pasukan di depan? Teman-teman, kita tentu harus melihat dulu bagaimana kualifikasi, karena time attacking harus betul-betul dipush. Sebab selama ini kelemahan Yamaha adalah time attacking. Fabio mengatakan problem dari Yamaha time attacking. Karena kalau race pace, Cak, Yamaha sebenarnya nggak kalah, Kang Mas. Sama harus tahu bahwa Yamaha race pace dibandingkan dengan para top tim, sebenarnya Yamaha nggak terlalu jauh. Tapi problemnya adalah Yamaha ketika sudah terperangkap di belakang, mereka cukup sulit untuk overtake. Makanya target Yamaha adalah memperbaiki time attacking, startnya bisa di depan. Itu intinya. Dan sekarang ternyata terbukti Alex Rins menunjukkan dia memiliki pace, dan tentu saja walaupun terlalu prematur, kita harus tetap menunggu seperti apa hari ini, mengingat kualifikasi dan sprint race akan dilakukan di hari ini. Jadi kita tunggu seperti apa Yamaha. Dan teman-teman, yang paling terakhir sebelum kita tutup adalah Marc Marquez kembali. Marquez ya ternyata memberikan pengakuan kenapa dia saat ini mulai bisa ya step up lah pelan-pelan naik ke 10 besar ya, lolos kualifikasi, masuk ke Q2.
ternyata Marquez mengakui dia membedah data dari pembalap Ducati lain. Konfirmasi dari Marquez, dia mencoba untuk melihat dan meneliti kenapa Martin bisa kencang, time attack-nya Pecco kencang, dan dia menemukan sesuatu. Dia menemukan sesuatu yang menarik, dan itulah yang sekarang belajar oleh Marquez, dan dia akan adaptasi. Berikut pernyataan Marc Marquez yang terbaru tentang bagaimana dia menemukan sesuatu pada saat meneliti data dari pembalap Ducati lainnya. Berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku senang dibandingkan sebelumnya, terutama karena kami berhasil masuk Q2. Ini adalah target utamanya. Kami memiliki kecepatan yang bagus seperti pada balapan-balapan terakhir. Hanya saja sepertinya Pecco memiliki sesuatu yang lebih. Tapi kami harus terus maju. Kami terus berusaha dan besok penting untuk mencatatkan putaran yang bagus di kualifikasi. Aku sedikit mengubah riding styleku dalam satu lap untuk time attacking. Aku mempelajari data dan apa yang dilakukan pembalap Ducati lain untuk torehkan fast lap. Dan aku temukan sesuatu sehingga sekarang aku mulai memahaminya. Aku hanya perlu waktu untuk beradaptasi. Aku mencoba mempertahankan speed saat masuk tikungan. Itu adalah salah satu kelebihanku. Dan sekarang, aku berusaha agar tidak kalah saat exit corner. Pada dasarnya, itulah masalah utama pada ban baru, yaitu mendorong bagian depan. Tapi Ducati sangat menyenangkan untuk dikendarai di sini Mugello. Motor ini bekerja dengan sangat baik di sini. Yes, itu kata Marquez, Kang Mas. Jadi, intinya adalah Marquez sudah menemukan data yang sangat menarik dan dia ingin belajar dari sana, dia ingin beradaptasi. Dia juga menegaskan bahwa Ducati ternyata luar biasa di Mugello, makanya dia cukup pede bahwa nantinya dia akan mendapatkan hasil bagus di Mugello. Tapi kalau untuk bertarung melawan Pecco, entar dulu Kang Mas, kita harus lihat dulu seperti apa kualifikasi. Karena apapun itu, jika Marquez di belakang tentu akan sangat sulit untuk mencoba attacking, ngerecokin Pecco dan juga Martin ya. Itu Cak yang paling baru sebelum kita akan lihat race hari ini di Mugello, dan beberapa informasi lainnya sebenarnya sudah lebih besar kemarin ya, termasuk juga informasi di mana sudah kita selidiki bahwa Enea Bastianini ini sepertinya memang sedang memantau apakah dia akan pindah ke KTM atau Aprilia atau dia tetap di Ducati. Yang jelas dia akan mempelajari dengan seksama karena dia tahu posisinya memang terancam, apalagi informasi yang beredar, isu yang beredar bahwa Ducati sudah sangat pasti memilih Martin dan agreement, katanya agreementnya sudah hampir selesai dengan potensi ya sekitar 80%, tinggal 20% itu finishing, dan sepertinya bisa saja nanti ya di Mugello mungkin bisa di hari Minggu atau Senin, atau mungkin pada next race di seri berikutnya Ducati akan mengumumkan secara resmi siapa yang menjadi tandem dari Pecco. Dan kita lihat seperti apa Marquez yang dirumorkan akan gabung dengan Gas-Gas atau KTM. Jadi teman-teman kemarin ada komen nih di komentar, Cak IWP itu kan markasnya Red Bull, Cak IWP loh Kang Mas. Sampai lihat lagi sama teliti videonya bahwa itu ada tempelan Gas-Gas ya. Jadi bukan Red Bull doang. Kalau Red Bull itu nggak ada gas-gasnya Cak. Dan IWP juga sering di pedok ya, sering di sekitar pedok. Jadi itu memang markas besar Gas-Gas KTM yang memang disupport penuh oleh Red Bull. Sekali lagi disupport penuh oleh Red Bull. Jadi teman-teman itu bukan hanya Red Bull. IWB tahu kalau Red Bull itu memang menjadi support Marquez. Tapi sama harus jeli sekali. Apalagi kita juga mendapatkan informasi A1 bahasanya Cak itu di sekitar pedok sana. Jadi kita nggak hanya dari sini tapi sekitar pedok sana. Dan itu bukan hanya Red Bull doang ya. Jadi bukan Red Bull ini loh, maksudnya bukan hanya main doang Kang Mas, tapi Marquez ada memang sedikit mempelajari, intens sekali diskusi, dan tentu saja ini bukanlah yang terakhir Kang Mas. Artinya dengan sinyal atau rumor atau video yang kita dapatkan dari beberapa media kemarin, dari Spyshoot Video, bukan berarti Marquez pasti akan bersama Gas-Gas dan KTM, karena Marquez sangat smart. Dia mengatakan, I'm very smart, I have 3 skenario, jadi ada 3 skenario yang sedang di dalam otaknya ya. Bisa saja nanti dia akan tertarik dengan Gas-Gas atau Ducati. Marquez melihat bagaimana motornya, bagaimana support dari kru dan timnya. Karena saat ini dia sangat menaruh target besar ya. Target besar untuk mendapatkan tim factory karena support. Yang pertama dari tim yang luar biasa. Dan juga selain itu ya, resource yang besar, termasuk juga komponen yang selalu prioritas. Jadi dia melihat dari sana, tapi kita tunggu seperti apa. Mengingat semuanya misterius. Marquez ini misterius ya. Misterius banget. Kita saja juga bingung nih antara dia tetap di Gresini ini atau dia mau ke Pramac, karena Gino Borse juga agak kecewa dengan pernyataan Marquez.
Dan Borsoi memberikan penekanan bahwa walaupun kita adalah tim satelit, tapi kita memiliki kemampuan dan mendapatkan support factory baik dari pabrikan. Dan selama ini kita membuktikan bahwa Pramac menjadi tim yang luar biasa lewat performa dari Jorge Martin. Itu kata Borsoi yang sepertinya agak tersinggung dengan kata-kata Marquez yang tidak memasukkan atau tidak tertarik ke Pramac. Ya, itu Cak ya. Update IWB tentang Mugello hari ini, kita lihat seperti apa race nanti. Dan tentu saja Cak, IWB ingin tahu komen sampean kira-kira seperti yang sudah Ibu share tadi. Menurut sampean siapa yang salah? Alex Marquez atau Pecco? Dan pantaskah Pecco diganjar dengan penalti mundur 3 grid? Sama komen di bawah Cak. Itu aja Cak, update yang benar bersama semuanya. Dan seperti biasa, kalau semuanya suka video ini sama like, share, dan subscribe. Oh jolly Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.